Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk ikut serta dalam pertemuan perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Abdullah MAG selaku dosen mata kuliah studi Quran Hadis. Perkenalkan, saya Sri Rahmawati Nisi. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 mata kuliah studi Quran Hadis. Baik, saya akan perkenalkan teman-teman saya, yaitu dari Rofi Lindayanti sebagai penyaji pertama, lalu Samrotul Nurul Hikmah sebagai penyaji kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pengertian pendekatan tekstual dan kontekstual dalam menafsirkan Al-Quran. Pendekatan tekstual sendiri memiliki arti yaitu suatu usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Al-Quran. Penafsiran tekstual mengarah pada pemahaman nas atau teks semata, tanpa mengaitkannya dengan situasi lahirnya nas atau teks, maupun tanpa mengaitkannya dengan sosiokultural yang menyertainya. Lalu, pengertian pendekatan kontekstual yaitu pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Quran adalah upaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan dan mengkaji konteks atau aspek-aspek di luar teks yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menyebabkan turunnya suatu ayat, apa latar belakang historis, geografis, sosial budaya, hukum kausalitas, dan sebagainya. Dari berbagai pendekatan dan disiplin ilmu yang digunakan oleh mufasir, seorang mufasir tidak boleh keluar dari kerangka sistem bahasa dan apa yang diinginkan oleh pesan-pesan Al-Quran itu sendiri. Sebab jika hal itu terjadi, maka inti dari pesan-pesan Al-Quran tentu tidak akan sampai sebagai ajaran kebenaran yang universal kepada umat manusia, sehingga pesan Al-Quran menjadi tergantung pada siapa saja yang ingin menafsirkan secara personal. Ya umum yang dapat dikemukakan dalam pemahaman tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual maupun kontekstual tidak boleh melanggar kaidah syariah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, pendekatan tekstual maupun kontekstual tidak boleh melanggar kaidah bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Yang ketiga, menguasai seluk-beluk kehidupan manusia, di mana Al-Quran hendak ditafsirkan secara kontekstual dan perbedaan serta persamaannya dengan masa-masa sebelumnya, terutama pada masa awal Islam. Yang keempat, dalam memahami Al-Quran secara tekstual dan kontekstual harus dilandasi dengan niat yang baik. Hendaklah Al-Quran dan hadis dijadikan imam bagi pemahamannya, bukan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu mencermati penafsiran para tokoh besar awal Islam secara seksama dan konteks sosiohistorinya, terutama yang secara lahir bertentangan dengan Al-Quran, tetapi bila diperhatikan ternyata sesuai dengan tuntutan sosial yang ada pada waktu itu dan tetap berada dalam spirit Al-Quran. Yang selanjutnya, mencermati semua karya-karya tafsir yang ada dan memperhatikan konteks sosiohistorinya para penafsirnya. Sebab sebagaimanapun juga, para penafsir mempunyai sisi-sisi kehidupan yang berbeda satu sama lain dan turut mempengaruhi penafsirannya. Dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, Imam Al-Sayuti menyebutkan 15 macam ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran, yaitu 1. Ilmu al-lughah, 2. Ilmu an-nahwu, 3. Ilmu al-syaraf, 4. Ilmu al-istiqaq, 5. Ilmu al-ma'ani, 6. Ilmu al-bayan, 7. Ilmu al-badi, 8. Ilmu al-qiraah, 9. Ilmu usul al-din, 10. Ilmu usul al-fiqih, 11. Ilmu al-fiqih, 12. Ilmu asbab al-nuzul, 13. Ilmu an-nasih wa al-mansuh, 14. Ilmu al-hadis, 15. Mauhibah.
Hal yang sama juga berlaku dalam syarah hadis dan pemahamannya. Untuk menghasilkan pemahaman hadis yang baik dan benar, kebutuhan terhadap penguasaan ilmu alat sangat mutlak dibutuhkan.